Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary Asmeda dari Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem kekebalan tubuh dan limfatik. Masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara kimiawi maupun mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk halus atau kecil. Proses itu biasanya terjadi di dalam mulut. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dalam dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses mengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Seperti misalnya mengubah protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Adapun beberapa fungsi sistem pencernaan, yaitu memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses atau kotoran. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglottis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke dalam tenggorokan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berongga. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses mencegah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecah makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepas ke usus kecil. Selanjutnya atau yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter
yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh usus. Baiklah, selanjutnya atau yang kelima yaitu pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Metabolisme gula. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya atau yang keenam yaitu hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil, empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus, juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati ini juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Selanjutnya atau yang ketujuh adalah kandung empedu. Kandung empedu berfungsi menyimpan dan melekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya atau yang kedelapan yaitu usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens atau kanan, kolon transversum atau melintasi, kolon descendens atau yang kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah sisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Yang selanjutnya atau yang ke-9 yaitu rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dikeluarkan, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Yang terakhir atau anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal. Anus dikelilingi oleh 2 otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar. Ketika itu tidak seharusnya, sfinkter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi untuk seseorang bisa mencegah bab tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Baiklah, mungkin hanya itu
materi dari sistem pencernaan selanjutnya, yaitu sistem urinaria atau sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Memiliki saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari tubuh. Bagian dari sistem perkemihan dan fungsinya. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari air garam dan zat sisa metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Agar proses perkemih atau buang air kecil berlangsung normal, semua bagian dalam sistem perkemihan perlu bekerja dengan baik. Berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem perkemihan beserta fungsinya. Yang pertama, ada ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Selanjutnya atau yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem perkemihan yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung ureter berfungsi mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berada di dalam perut bagian bawah. Ini bertugas untuk menyimpan urin. Jika kandung kemih ini sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin sehingga 300 sampai 500 ml. Selanjutnya ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Selanjutnya, berbagai penyakit pada sistem perkemihan. Gangguan pada sistem perkemihan dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem perkemihan atau saluran perkemihan tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem perkemihan. Itu yang pertama, infeksi saluran perkemihan. Infeksi saluran perkemihan atau disingkat menjadi ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria atau sistem perkemihan, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita beresiko lebih besar terkena infeksi ini dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat.
Yang kedua ada batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah kondisi ketika berbentuk batu di sistem perkemihan, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran satu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga ada inkontinensia urin. Adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air. Penyakit ini bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, berlebihan saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Selanjutnya ada uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Selanjutnya sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk penyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembekakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata. Selanjutnya ada sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki jika tidak segera diobati. Selanjutnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti kurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Jika Anda mengalami masalah pada sistem perkemihan, terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyeri pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanah pada urin, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem perkemihan sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat kerusakan berat pada sistem perkemihan berat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sistem perkemihan. Selanjutnya ada sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi atau sekunder yang berfungsi mengalir limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya.
Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem saluran limfa terhubung erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Susunan limfa mirip dengan plasma, tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Kelenjar-kelenjar limfa menambahkan limfosit pada limfa sehingga jumlah sel itu sangat besar di dalam saluran limfa. Di dalam limfa tidak terdapat sel lain. Limfa dalam salurannya digerakkan oleh kontraksi otot sekitarnya, dan dalam beberapa saluran limfa dalam salurannya digerakkan oleh kontraksi otot di sekitarnya, dan dalam beberapa saluran limfa yang digerakkannya besar itu dibantu oleh katup. Selanjutnya, fisiologi sistem limfatik. Maaf, diralat dikit. Sistem limfatik ini berfungsi untuk absorpsi zat-zat makanan dari traktus gastrointestinal, bertanggung jawab untuk absorpsi lemak, dan salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sistem limfatik manusia terdiri dari dua bagian, yaitu pembuluh limfa dan jaringan dan organ limfa. Selanjutnya, fisiologi sistem limfatik. Sistem limfatik manusia terdiri atas yang pertama, yaitu saluran limfa. Saluran limfa adalah cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki kompetensi yang serupa dengan cairan interstisial. Limfa mengangkut protein plasma yang meresap ke dasar kapiler dan kembali ke dalam aliran darah. Limfa juga membawa partikel yang lebih besar, misalnya bakteri dan sisa sel dari jaringan yang rusak, kemudian difiltrasi dan dihancurkan oleh nodus limfa. Limfa mengandung limfosit yang bersirkulasi di dalam sistem limfatik dan memungkinkannya menjaga area tubuh yang berbeda. Di laktel usus halus, lemak diabsorpsi ke dalam limfatik yang membuat limfa disebut dengan kili. Tampak seperti susu. Membran serosa yang paling lebar dalam peritoneum. Membran serosa bertalian erat dengan sistem saluran limfa. Lipatannya yang banyak itu membawa saluran limfa dan pembuluh darah. Membran ini dilapisi oleh endotelium dan di dalamnya terdapat banyak lubang-lubang halus. Lubang-lubang ini disebut stomata. Mereka berhubungan dengan pembuluh limfa dan dengan demikian menghindarkan limfa berkumpul dalam ruang serosa. Yang kedua yaitu pembuluh limfa. Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Limfa terdiri dari jaringan akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Aliran limfa dalam pembuluh limfa dipengaruhi oleh kerangka otot. Rangka di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa disebut dengan nodus limfa yang berbentuk bulatan kecil.
adapun fungsi pembuluh limfa yaitu yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah, mengangkut limfosit dan kelenjar limfa ke dalam sirkulasi darah. Yang ketiga, membuat lemak yang sudah diemulasi dari susu ke sirkulasi darah. Yang keempat yaitu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghasilkan zat antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan infeksi. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas atau kekebalan tubuh adalah sistem yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sistem imunitas manusia terdiri atas organ limfatik primer atau sumsum tulang merah, kelenjar timus, dan organ limfatik sekunder, limfa, nodus limfa, dan tonsil. Di dalam tubuh, sistem tersebut dapat mengenali dan membedakan antara materi asing yang berasal dari luar tubuh seperti ular, debu, virus, dan mikroba dengan materi dari dalam tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh manusia dibedakan atas respon non-spesifik dan respon spesifik. Macam-macam kekebalan tubuh manusia dilihat dari segi imunologis. Kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif. Kekebalan tubuh aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Kekebalan aktif dibagi menjadi dua lagi yaitu kekebalan tubuh aktif alami. Kekebalan yang didapatkan setelah sembuh dari sakit. Mekanismenya, kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bila penyakit yang sama menyerang kembali, tubuh telah memiliki antibodi sehingga tubuh menjadi kebal dan tidak terserang penyakit. Contohnya seperti orang kebal terhadap cacar setelah sembuh dari penyakit cacar tersebut. Yang kedua, kekebalan aktif buatan. Kekebalan ini diperoleh setelah orang mendapatkan vaksinasi. Vaksin dapat berupa racun, bakteri, mikroorganisme yang dilemahkan atau mikroorganisme yang mati. Dengan pemberian vaksinasi, tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi sehingga bila penyakit sesungguhnya menyerang, tubuh telah memiliki antibodi untuk melawannya. Misalnya, vaksin polio diberikan pada anak agar anak tersebut kebal terhadap virus polio karena telah memiliki antibodi. Yang kedua ada kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Kekebalan pasif dibagi menjadi dua lagi, yaitu kekebalan pasif alami. Kekebalan ini pada bayi-bayi karena antibodi ibu bayi akan masuk ke tubuh bayi melalui plasenta pada saat kehamilan dari ASI yang diminumkan bayi. Macam dan jumlah zat antibodi yang didapat bergantung pada macam dan jumlah zat antibodi yang dimiliki ibunya. Yang kedua yaitu kekebalan pasif buatan. Kekebalan yang diperoleh seseorang dari antibodi luar dengan tujuan pengobatan atau pencegahan. Misalnya seseorang yang luka karena menginjak paku karena takut menderita tetanus, ia disuntik ATS atau anti-tetanus serum sebagai usaha pencegahan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.